Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Itu Ustaz, Selanjutnya Ustadz bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang Padang, di akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ata'i ila ridwanih. Salawatullahu alaihi wa man sara ala nahjihi amma ba'd. Pemirsa setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kepada program tercinta kita semuanya, yaitu program live interaktif yang bertajuk Kembali ke Hadis Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan dibersamai secara langsung oleh Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, dan beliau juga merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu dan mendengarkan tanya jawab dari guru kita terkait kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah beliau kali ini sudah hadir di studio membersamai kita semuanya untuk sesi kali ini. Marilah kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana antum kabarnya juga? Alhamdulillah baik Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kondisi di sana bagaimana Ustadz? Hujan deras. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Kemarin di Jember baru hujan Ustadz semalam. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya nikmat hujan ini menjadikan kita semakin bersyukur Ustadz ya. Amin ya Rabb. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, barakallahu fikum Ustadz. Baik para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV yang dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan barakah dan rahmat untuk kita semuanya. Kami mempersilahkan kepada Anda semua yang ingin bertanya secara langsung melalui 2 cara, yaitu cara yang pertama bisa melalui telepon satelit kami, yaitu di 0331 544 6087, dan juga bisa melalui layanan telepon kami, telepon WhatsApp kami, yaitu nomor 0821 706087. Baik, sebelum memasuki sesi tanya jawab yang akan kita lalui bersama, alangkah baiknya kita mulai kesempatan kali ini dengan nasihat pembuka terlebih dahulu dari guru kita, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Tafadhal Ustadz. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar, wa in asabathu darra sabar, fakana khairun lah. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Jika dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Dan jika dia ditimpa kemudaratan, ditimpa berbagai macam ujian, musibah, maka dia bersabar terhadap ujian tersebut. Maka kata Nabi, itulah perkara orang mukmin. Orang mukmin selalu berada dalam kebaikan.
Maka kalau dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, kalau dia mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, maka dia bersabar terhadap ujian dan cobaan tersebut. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan bahwasanya kehidupan orang mukmin ini tidak berputar pada 3 hal ini. Pertama, kata beliau, orang mukmin itu dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, dia bersabar ketika mendapatkan ujian. Dan yang ketiga, dia minta ampun kepada Allah ketika dia berbuat dosa. Maka orang mukmin tidak akan lepas dari tiga hal ini. Maka kehidupan kita tidak akan terlepas dari hal ini. Kadang kita itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Kadang kita tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut. Orang dikatakan dia bersyukur terhadap nikmat Allah, dia gunakan nikmat tersebut pada ketaatan kepada Allah. Dia diberikan harta, dia gunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Dia diberikan fisik yang kuat, fisik yang sehat, dia gunakan fisiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Maka jika hal itu dilakukan oleh seorang muslim, apa yang akan dia dapatkan? Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, jika seandainya kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat kami atas kalian. Tapi jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut, sesungguhnya adab Allah, adab yang sangat pedih. Kemudian yang kedua, seorang mukmin dia bersabar terhadap ujian yang menimpanya. Kadang seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi akibat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya imannya kepada Allah, Allah uji dia karena Allah cinta kepada dia. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah jika menyukai seorang hamba, Allah akan uji hamba tersebut. Maka ketika orang tersebut imannya kuat, tambahan ujiannya pun makin besar. Kata Nabi SAW, "In kana fi dinihi ghilghad, in kana fi dini salabatan, zida fi balaihi." Jika seandainya agamanya kuat, kata Nabi, maka ditambahkan ujian tersebut. Wa in kana fi dini riqatan khuffifa anhu. Dan jika seandainya agamanya lemah, maka diringankan ujian tersebut. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, kadang manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah cinta kepadanya. Karena iman yang begitu besar dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian itu lantaran karena iman seorang hamba, maka ujian itu adalah bentuk cinta Allah kepada hamba tersebut. Kemudian yang kedua, kadang seorang hamba itu diuji oleh Allah akibat perbuatan maksiat yang dia kerjakan, akibat perbuatan dosa yang dia lakukan. Untuk apa? Agar dia menyesali perbuatan dosanya, agar dia berhenti dari perbuatan dosanya, sebagai hukuman dan peringatan baginya agar berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya penduduk desa, penduduk suatu negeri, mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan keberkahan dari langit. Tetapi karena mereka kafir, kufur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka berbagai macam cobaan, berbagai macam musibah akibat mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia diuji oleh Allah akibat perbuatan dosa yang dia kerjakan. Ya, makanya kata Allah, berapa banyak kerusakan yang terjadi di muka bumi itu akibat ulah kalian. Maka seorang muslim ketika dia diuji oleh Allah, maka dilihat kondisinya. Apakah kondisinya dalam ketakwaan, maka yakini ujian tersebut adalah bentuk cinta Allah kepadanya. Tetapi jika dia melihat kondisinya dalam kondisi bermaksiat, kemudian dia diuji oleh Allah, maka yakinilah bisa jadi ujian tersebut sebagai teguran Anda agar Anda berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, seorang muslim dia tidak mungkin akan terlepas dari perbuatan dosa, dan seorang muslim wajib bertaubat setiap harinya. Imam Ibn Rajab mengatakan, taubat itu kata beliau wadhifatul umur. Taubat itu adalah kewajiban sepanjang hidup. Makanya Nabi SAW belum minta ampun sama Allah setiap harinya 100 kali. Kata Nabi SAW, "Inilah astaghfirullah fil yawm mi'ata marrah." Kata Rasulullah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah selama 100 kali selama satu hari. Jadi selama satu hari Nabi SAW minta ampun sama Allah sebanyak 100 kali. Maka itu Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga.
yang diampuni dosa-dosanya, minta ampun sama Allah seperti itu. Maka tentunya kita yang tidak ada jaminan masuk surga, yang kita banyak dosanya, banyak maksiat yang kita kerjakan, maka kita wajib meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdosa orang beriman tidak meminta ampun, tidak bertaubat kepada Allah, karena bertaubat itu hukumnya wajib. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan perintah dalam ayat ini ada fi'il amr, dan asal fi'il amr itu ada sebuah kewajiban. Oleh karena itu bertaubat itu adalah sebuah kewajiban. Maka berdosa kalau seandainya orang itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang selalu berada dalam kebaikan apapun kondisi kita. Ketika kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan kita bersabar, dan ketika kita berbuat maksiat, melakukan perbuatan dosa, kita cepat-cepat minta ampun, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu berada dalam kebaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa membuka hati kita semuanya, dan ini insya Allah menjadi nasihat yang indah bagi kita untuk membuka sesi kali ini. Jadi begini Ustaz, berarti sebuah kenikmatan itu cangkupannya luas ya Ustaz ya, bukan sekedar uang begitu. Iya, betul. Masya Allah. Ya. Dan kemudian Jadi, Ustaz, ya bagaimana Ustaz? Jadi ya kenikmatan itu sangat banyak ya. Jadi banyak orang beranggap nikmat itu diluaskan rezeki, diluaskan hartanya. Sebetulnya kenikmatan itu sangat banyak. Kadang kenikmatan itu Allah berikan kesehatan, itu kenikmatan. Allah berikan istri yang salehah, anak yang saleh, itu sebuah kenikmatan. Allah berikan pasangan yang baik kepada Anda, itu ada sebuah kenikmatan. Berapa banyak orang itu banyak harta tapi pasangannya tidak salehah. Ya, maka dia tidak mendapatkan kenikmatan. Walaupun uangnya banyak, dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka seorang muslim ya, kenikmatan Allah itu sangat luas, tidak hanya terbatas cuma satu hal saja pada materi, tapi kenikmatan itu sangat banyak. Diberikan nikmat sehat, diberikan keturunan yang saleh dan saleha, diberikan pasangan yang saleh, diberikan orang tua yang baik, diberikan keluarga yang baik, ya, diberikan lingkungan teman yang baik, lingkungan kerja yang baik, walaupun gaji yang kecil, itu adalah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang mana kita wajib bersyukur terhadap kenikmatan ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Dan kemudian apakah dunia itu termasuk dari penjara bagi orang mukmin, Ustaz? Apakah dunia termasuk bencana bagi musibah bagi orang muslim? Penjara, Ustaz. Ya. Pertama ya, dunia itu ya tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian siapa yang paling bagus amalannya. Maka dunia ini ujian bagi orang beriman. Ketika dia diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, bisakah dia menggunakan dunia tersebut untuk ketaatan kepada Allah, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisakah dia bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya? Sebab itu pula tidak hanya kekayaan saja yang diberikan oleh Allah berupa ujian. Kemiskinan, kefakiran pun juga ujian. Jika seseorang di dunia ini dia kehidupannya susah, maka itu juga ujian baginya. Jadi jangan kita anggap ujian di dunia ini hanya pada tingkat kefakiran saja. Enggak. Apapun kondisi kita di dunia ini ujian. Anda kondisi lapang ujian, kondisi susah juga ujian. Dan bahkan banyak orang yang dalam kondisi lapang itu tidak lulus dari ujian tersebut. Banyak orang kaya itu tidak lulus dari ujian kekayaan. Buktinya apa? Karena kata Nabi, banyaknya orang miskin itu masuk surga. Orang miskin itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Ini menunjukkan di sana banyak orang kaya tidak lulus dari ujian. Apalagi tabiat manusia, kata Allah, cinta kepada harta yang syadid, sangat cinta terhadap harta, sehingga banyak mereka tidak lulus dari ujian. Berbeda dengan orang yang ditimpa kemiskinan, kefakiran, maka dia banyak lulus dari ujian kefakiran, banyak dia lulus dari ujian kemiskinan. Oleh karena itu dunia ini ujian, apapun kondisi kita, kondisi lapang ujian, kondisi susah pun juga ujian ketika kita di dunia ini. Diuji kita untuk apa? Agar kita menjadi orang yang terbaik amalannya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz.
Kita langsung menuju kepada pertanyaan yang pertama dari website Ustadz. Izin kami bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ya, Ustadz, izin bertanya. Bagaimana hukum bermakmum dengan orang yang masbuk dalam sholat? Belum lama ini terjadi di musolah kami. Ketika orang ini sedang menambah rakaat, kemudian ada orang baru datang menepuk pundaknya. Lalu beliau menjadi imam lagi. Bagaimana Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Emang ini masalah khilaf ya di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Apakah masbuk bisa jadi imam terhadap orang yang datang setelahnya ataukah tidak? Sebagian ulama memandang tidak boleh. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya masbuk ini masih terikat dengan imam yang pertama. Ya, dia terikat dengan imam yang pertama, sehingga kata mereka tidak bisa dia jadi imam karena dia masih tergantung pada imam yang pertama, walaupun imam pertama tersebut sudah selesai dari sholatnya. Ini poin yang pertama, sehingga mereka mengatakan bahwasanya masbuk tidak bisa jadi imam. Pendapat yang kedua adalah mengatakan tidak boleh masbuk itu jadi imam. Kenapa kata mereka? Karena dia tidak ada lagi hubungan dengan imam pertama. Dalilnya apa? Dalilnya kalau masbuk ini salah, dia menambah sendiri. Ini dia menambah sendiri. Maka imam tidak ada hubungannya dengan imam. Ya. Ketika terjadi kesalahan, dia sujud sahwi sendiri. Tidak mengajak imam yang mengimami dia. Berdasarkan ini kata para ulama bahwasanya karena masbuk itu tidak ada kaitannya dengan imam sebelumnya, maka dia boleh jadi imam. Wallahu a'lam, saya pribadi condong pada pendapat yang kedua, bahwasanya masbuk itu boleh jadi imam bagi orang yang datang belakangan. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Berarti dari poin ini menunjukkan jika memang kita mengambil pendapat pertama, maka kita menganggap masbuk tidak imam, seorang yang masbuk tidak boleh menjadi seorang imam, betul ya Ustaz ya. Adapun karena dia berkaitan dengan imam sebelumnya. Betul. Berarti jika kita berpendapat yang kedua maka itu boleh Ustaz ya. Iya. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan kami mempersilahkan kepada seluruh pemirsa setia Fatwa TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung terkait hadis-hadis Nabi, yaitu sesuai dengan tajuk kita saat ini, yaitu kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW, bisa melalui dua cara, yaitu cara yang pertama melalui telepon WhatsApp kami di nomor 0821 706087, atau bisa melalui telepon satelit kami di nomor 0331 544 6087. Baik Ustadz, izinkan kami melanjutkan ke pertanyaan berikutnya melalui website dari Erni Yunus. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ada yang ingin saya tanyakan tentang surat Al-Maidah ayat 6 tentang bersuci dalam perjalanan ataupun tayamum Ustadz. Terima kasih. Mungkin Yang ditanyakan penjelasan. Ya, terkait penjelasan dari tayamum atau apa yang terkait di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 begitu Ustadz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakannya tentang masalah penafsiran dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya, tentang masalah bersuci dan bertayamum ya, bagaimana penjelasannya atau penafsirannya. Taib. Disebutkan dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadun minkum min al-gha'iti aw lamassumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, wahai orang-orang beriman ya, jika kalian hendak mendirikan salat maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan jika kalian dalam kondisi junub maka bersucilah, mandilah kalian. Dan jika kalian dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar ya, atau salah satu di antara kalian buang hajat atau dia berhubungan intim dengan istrinya tidak mendapati air, maka hendaklah dia bertayamum dengan suci ya, dengan debu yang suci ya, dan dia usapkan debu tersebut di wajahnya dan di kedua tangannya. Ayat ini ya, tentu ayat ini berbicara tentang masalah wudu dan tayamum. Tentu tayamum itu adalah pengganti wudu. Tayamum itu adalah pengganti wudu. Maka kalau kita dalam kondisi safar tidak mendapatkan air, maka boleh diganti dengan tayamum. Bagaimana cara bertayamumnya? Kita usapkan wajah kita
dan kita usapkan kedua tangan kita. Berapa kali mengusapnya? Cuma 1 kali. Wajah sekali, tangan satu kali. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, berapa kali hentakannya? Sebagian ulama mengatakan boleh 1 kali, boleh 2 kali. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain. Boleh 1 kali untuk wajah, boleh 1 kali untuk tangan. Boleh cukup 1 kali saja untuk keduanya juga boleh. Kemudian tayamum itu dimulai dari mengusap muka dan mengusap kedua tangan. Tapi kalau ada orang mendahulukan tangan terlebih dahulu baru muka juga tidak mengapa. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tayamum ya ini diperbolehkan ketika dua kondisi, tidak ada air atau kondisi ada air tapi kita tidak mampu menggunakannya karena kita faktor sakit atau faktor kita ya airnya sangat sedikit sehingga ya atau airnya dibutuhkan untuk makan dan minum, nggak bisa digunakan untuk berwudu, maka ini juga boleh kondisi seseorang bertayamum. Maka bertayamum tentu dengan debu ya, dengan debu atau dengan tanah atau dengan sesuatu yang ada di atas permukaan bumi yang suci, maka boleh seseorang bertayamum dengan itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan ini insya Allah menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Jadi terkait tayamum Ustaz, jika kondisinya dia tidak mampu karena sakit, patokan khususnya apa Ustaz? Atau memang kembali kepada diri pribadi itu Ustaz? Taib, pertanyaan yang bagus. Apa ya dawabit atau kaidah seseorang dikatakan dia tidak bisa menggunakan debu di saat tidak bisa menggunakan air di saat dia sakit? Karena tidak semua penyakit mungkin seseorang boleh mengambil rukhsah bertayamum. Terus apa kaidahnya? Apa landasannya? Landasannya adalah kalau seandainya kalau dia menggunakan air itu 3 kemungkinannya, penyakitnya bertambah parah, maka ini boleh dia bertayamum. Atau dia menggunakan air tersebut kesembuhannya makin lambat, maka dia ya boleh bertayamum. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia menggunakan tayamum tersebut dia tidak sanggup untuk menggunakannya karena badannya tidak sanggup menggunakan air tersebut ya, tidak sanggup menggunakan air tersebut, maka ini juga boleh dia bertayamum. Kalau ada salah satu dari 3 ini, maka boleh penyakitnya bertambah parah, dia kesembuhannya makin panjang akibat bertayamum, akibat berwudu menggunakan air, ataukah badannya tidak sanggup menggunakan air, ya menggunakan air. Maka kalau dia menggunakan air timbul mudarat pada dirinya. Maka ini adalah kondisi diperbolehkan seseorang bertayamum. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Insyaallah kita menuju kepada penanya berikutnya melalui telepon, yaitu dari Ibu Yanti asal Sumber. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz tentang membaca ta'awuz di dalam sholat pada setiap rakaat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Mana yang kuat pendapatnya Ustaz? Apakah membaca ta'awuz hanya di rakaat pertama atau di setiap rakaat Ustaz? Ada 2 pertanyaan Ustaz, boleh? Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Yang keduanya, apa saja amalan yang disunahkan pada hari Jumat Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, beliau menanyakan apakah membaca ta'awudz itu setiap rakaat di dalam salat atau seperti apa? Alhamdulillah. Baik. Jawabannya adalah pendapat yang paling benar di kalangan para ulama rahimallahu taala adalah membaca ta'awudz itu hanya 1 kali saja pada rakaat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an kata para ulama rahimallahu taala itu hanya membaca ta'awudz di dalam salat itu hanya pada rakaat pertama. Karena Allah mengatakan jika kalian hendak membaca Quran fasta'id billah. Mulailah dengan membaca ta'awudz, a'udzu minasyaitonir rajim. Nah,
Sedangkan di dalam salat itu ada satu rangkaian. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Itu adalah rangkaian dari kita membaca Al-Quran. Maka dalam rangkaian membaca Al-Quran itu cukup satu kali saja. Sebagaimana kalau kita baca Quran, setiap ayat Anda baca misalnya 2 lembar, nggak mungkin. Setiap dua ayat Anda baca lagi ta'awud. Setiap 2 ayat lagi Anda baca lagi ta'awud. Tidak. Karena itu rangkaian dari Anda membaca Al-Quran. Karena ta'awud itu dibaca di awal. Sama seperti itu pula. Sholat itu ada semuanya rangkaian. Dari awal sampai akhir itu satu rangkaian membaca Al-Quran. Sehingga cukup dibaca di awal saja membaca ta'awud tersebut. Tidak dibaca dalam setiap rakaat. Berbeda dengan bismillah. Adapun bismillah Anda baca dalam setiap rakaat Anda. Tapi ta'awud tidak. Ta'awud hanya Anda baca di dalam kapan? Di dalam rakaat pertama saja. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan yang berikutnya Ustadz. Pertanyaan kedua dari Ibu Yanti tadi terkait amalan sunnah yang ada pada hari Jumat apa saja Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, baik. Amalan sunnah apa saja yang ada pada hari Jumat? Tentu kita tahu hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, penghulu dari semua hari-hari yang ada. Hari yang paling afdal dalam satu minggu yaitu hari Jumat. Maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, semua amalan yang dikerjakan di hari Jumat pasti lebih afdal, lebih baik daripada hari yang lainnya. Semua amalan. Apa saja pasti lebih baik, lebih afdal dilakukan di hari Jumat dibandingkan hari yang lainnya. Karena di hari yang paling baik. Maka dari sinilah sebetulnya tidak ada pengkhususan amalan secara khusus pada hari Jumat. Karena amalan apa saja dikerjakan itu pasti baik. Makanya justru kita disuruh memperbanyak amalan di hari Jumat. Nah, tetapi kalau ingin kita khususkan, ada beberapa kekhususan di hari Jumat yang tidak ada di hari yang lainnya. Amalan yang secara khusus yang ada pada hari Jumat tidak ada di hari lainnya. Apa itu? Pertama adalah berdoa. Kita disuruh untuk berdoa di hari Jumat karena waktu mustajab. Dan ini tidak ada di hari lainnya, waktu semacam yang ada pada hari Jumat. Dan ini disunahkan berdoa berdasarkan pendapat yang rajih, berdoa di akhir Jumat atau di waktu matahari mau tenggelam. Yang kedua adalah mendatangi masjid dengan bersegera. Ya, karena ada fadilah secara khusus orang yang mendatangi masjid dengan segera, ya, sebelum imam naik mimbar. Man bakkara wabtakara wa ghassala waqtasala, kata Nabi SAW, barang siapa yang berpagi-pagi mandi, ya, kemudian dia memakai minyak wangi, kemudian dia melangkahkan kakinya, setiap langkahnya dinaikkan berapa derajat, dihapuskan dosanya sekian, dosanya dihapuskan. Pahala yang sangat besar dijanjikan bagi orang yang mendatangi masjid, bersegera mendatangi masjid, dia mandi, memakai wangi-wangian, tidak berbicara di waktu khutbah, pahala yang luar biasa yang dijanjikan. Dan ini hanya ada pada hari Jumat. Maka hendaknya seorang semangat dalam mengerjakan hal-hal semacam ini. Kemudian yang terakhir adalah tentu ya seseorang melakukan amal-amalan sunnah yang lainnya. Dari membaca Quran, dari berselawat, ya, dari seseorang bersedekah, maka lakukan. Ini yang mana ini juga dianjurkan pada hari yang lainnya. Ya, tapi ketika dilakukan di hari Jumat dia tentu pasti lebih baik di hari-hari yang lainnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal ini menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti. Dan kita menuju kepada penelpon berikutnya yaitu Ummu Yodi dari Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustadz, saya diuji dengan suami yang sakit-sakitan. Ana sudah ikhtiar semampu Ana dengan medis, ruqyah mandiri, holistik, bahkan dukungan emosional selalu Ana coba berikan yang terbaik. Ana dukung juga untuk mengaji, tahsin, bahasa Arab supaya beliau berada di lingkungan bersama ikhwan yang baik dan soleh. Qadarullah beberapa hari ini Ana tersadar ibu mertua Ana, qadarullah, punya kebiasaan berburuk sangka dengan tetangga-tetangganya. Belum lama beliau bilang ke Ana kehilangan ini dan itu. Tapi ternyata setelah Ana bersihkan rumahnya, barang-barang yang disebutkan itu diketemukan. Jadi bukan dicuri orang Ustadz. Beliau seringkali saat marah mendoakan tetangganya dengan keburukan. Puncaknya saat telepon kemarin beliau bilang, ben modar anak kefulan kerekae.
ketika anak tersadar, apakah selama ini ucapan-ucapan buruk mertua anak itu kembali kepada anaknya sendiri, yaitu suami anak? Tambahan lagi Ustadz, subhanallah selama 2 kali ke UGD membawa suami yang keluhannya bermacam-macam, alhamdulillah hasilnya rekam medisnya normal. Mohon nasihat untuk anak Ustadz. Syukron, jazakallah khairan. Jazakumullah Itu, khairan. Ustaz. Ya. Baik. Baik, silakan Ustaz. Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah perbuatan jelek mertua itu kembali kepada anak atau tidak? Ini pertanyaan beliau. Jawabannya tidak, tentu saja. Ya, perbuatan jelek orang ya yang bukan kita lakukan tidak kembali kepada kita. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Seorang anak tidak memikul dosa ibunya. Seorang anak tidak memikul dosa ayahnya. Maka masing-masing orang memikul dosa apa yang dia kerjakan. Maka perbuatan jelek orang tua, misalnya perbuatan yang dilakukan orang tua yang keliru, itu anak tidak menanggung dosanya dan tidak menanggung akibatnya. Maka dampak dari dosa itu ditanggung oleh orang tua itu sendiri. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah suami saya dibawa ke medis jenjang baik, tidak ada apa-apa, tapi kok ya ada sakit gitu. Maka ini bisa jadi ya kena ain dan semisalnya. Maka hendaknya diruqyah. Ya diruqyah, hendaknya istrinya meruqyah setiap hari, dia ruqyah, dia bacakan ayat suci Al-Qur'anul Karim, lakukan ikhtiyar. Tidak hanya secara medis dilakukan, tapi juga lakukan pengobatan syar'i dengan cara jadi meruqyah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hal itu ya mempercepat kesembuhan suami Anda. Ya, kemudian yang ketiga adalah tentu kita meninggalkan semua perbuatan dosa. Meninggalkan perbuatan dosa, sang ibu juga diingatkan agar tidak bersuudzon, tidak berburuk sangka kepada orang lain, tidak berburuk sangka kepada tetangganya, diingatkan beliau. Karena namanya dosa juga ada asar, ada dampak dari sebuah perbuatan dosa. Maka kita ingatkan orang tua ya, jangan sampai dia berbuat suudzon, jangan sampai nanti tetangga tersebut merasa terzalimi dan mendoakan kejelekan kepada kita. Maka diingatkan demikian. Dan suami pun juga diingatkan kepada Allah ya, didekatkan dia kepada Allah sembari kita ruqyah dan juga bawa ke medis ya. Tentu medis tidak terputus, pengobatan secara syar'i pun juga tidak terputus. Kedua-duanya sama-sama berjalan dan insyaallah ya Allah akan sembuhkan ya. Allah akan sembuhkan karena tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati ya, kecuali penyakit kematian. Maka yakin sama Allah bahwasanya penyakit suami Anda akan hilang, akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari Ummu Yodi, dan kita menuju kepada penelpon berikutnya, yaitu dari Ibu Sri asal Padang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, mau menanyakan bagaimana hukumnya kita memakai alat untuk membunuh nyamuk itu, raket nyamuk itu Ustaz, yang ada setrum listrik. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat tinggal saya ini kan banyak musala dan masjidnya Ustaz. Jadi pas azan itu agak berdempet sahut-sahutan kayak itu Ustaz. Jadi yang pertama itu misalnya bisa menjawab 2 kali kalimat itu, kemudian ada lagi azan di masjid yang lain, jadi kan saling jadi tidak jelas lagi yang terdengar bagi saya yang azan yang pertama di masjid yang dekat itu Ustaz. Jadi bagaimana menjawabnya? Atau saya tunggu dulu seluruhnya selesai baru dijawab sekaligus, atau bagaimana Ustaz? Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Iya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang bagaimana hukumnya membunuh nyamuk dengan pemukul listrik ya, yang dari listrik tersebut, sehingga kalau dipukul dengan listrik tersebut nyamuknya mati. Jawabannya adalah, pertama, di dalam Islam dilarang seseorang itu membunuh hewan dengan api. Ya, dilarang kita membunuh hewan dengan api. Dan sesungguhnya Tuhan api itu adalah Allah Rabbun Nar.
dan tidak boleh menyiksa dengan api itu kecuali Rabbun Nar, kecuali Tuhan yang memiliki api tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang membunuh ya dengan menggunakan api, membunuh hewan. Nah, apakah setruman listrik tersebut ya, pemukul listrik tersebut yang memukul jamak tersebut itu bagian kita membunuh dengan api? Jawabannya tidak. Itu bukan dari api. Itu sangatan listrik, dia bukan dari api. Sehingga ketika Anda membunuh listrik, membunuh lalat dengan itu, maka tidak mengapa. Ya, tidak masalah karena itu tidak membunuh dengan api. Ya, tetapi dia membunuhnya dengan listrik, sehingga tidak masuk dari larangan hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah berdempetan, sehingga kadang ketika kita menjawab azan itu, ketika azan lagi di masjid yang lain nggak kedengar lagi azan yang masjid yang pertama kita jawab. Gimana solusinya? Solusinya adalah Anda menjawab azan yang mana Anda dengar. Ketika Anda dengar, Anda jawab. Ketika Anda tidak dengar, Anda tidak menjawabnya. Atau sama-sama Anda tidak menjawabnya. Tapi ketika Anda mendengar lafaznya jelas, jawab. Yang mana saja Anda dengar lafaznya. Misalnya Anda mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah misalnya. Anda jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Anda enggak jelas. Kemudian lagi azan di sini Allahu Akbar. Jawab lagi Allahu Akbar di sini. Ustaz yang tadi gimana? Karena Anda tidak dengar, tidak perlu dijawab. Karena azan itu dikaitkan dengan mendengar. Ketika kita tidak mendengar, tidak jelas, maka kita tidak menjawab. Tapi ketika kita mendengar dengan sesuatu yang jelas, kita jawab. Ya, walaupun dimulai dari awal lagi, tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi Anda menjawab apa yang Anda dengar. Apa yang Anda tidak dengar tidak perlu Anda jawab. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal ini menjawab pertanyaan dari Ibu Sri dari Padang. Dan kita menuju kepada pertanyaan website Ustaz dari M. Rifki. Izin bertanya Ustaz, kapan Nabi Muhammad SAW biasa melakukan witir 5, 7 ataupun 9 rakaat Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya, tentu ya Nabi SAW melakukan witir itu dalam salat malam. Kalau ditanya kapan biasanya, ya di dalam salat malam. Ya, adapun hari apa tidak ada ketentuannya. Ya, tidak ada ketentuannya. Tapi Nabi SAW pernah melakukan witir 5, 7, 9, ya. Pernah Nabi SAW berwitir demikian. Tapi kalau Anda tanya hari apa saja tidak ada. Bulan apa saja tidak ada ketentuannya. Kapan saja yang Anda mau silahkan. Mau hari ini, mau besok malam, besoknya lagi, maka tidak mengapa. Intinya tidak ada ketentuannya. Ya, kapan dilaksanakan 3, kapan dilaksanakan 5 tidak ada. Yang jelas itu semuanya boleh. Yang mana saja Anda lakukan itu insyaallah terbaik. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan kita menuju kepada penelpon berikutnya, yaitu dari Ibu Yumi Ciamis. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya, bisa diajukan. Pak Ustadz, saya mau tanya. Ya, halo. Silakan Ibu. Tolong acara TV-nya bisa dimatikan dahulu. Ya, silakan Ibu. Masalah ini Pak Ustadz, kalau seandainya kita membaca surat Tabarok, apa betul ini bisa membebaskan azab kubur? Baik, itu saja. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Ustadz, apakah membaca surat Al-Mulk bisa membebaskan kita dari azab kubur? Kami persilakan Ustadz untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Jawabannya adalah disebutkan memang di dalam sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud, kunna nusammiha al-mani'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami menamakan surah Al-Mulk itu al-mani'ah, yang mencegah kami dari azab kubur. Para ulama rahimahullah ta'ala betul bahwasanya mengamalkan surah Al-Mulk itu bisa menghindarkan dari siksa kubur. Gimana caranya? Ya diamalkan. Diamalkan itu tidak hanya sekedar membacanya, tapi juga mengamalkan isi kandungannya. Jadi tidak hanya cukup membaca. Tidak hanya cukup membacanya,
tapi memahaminya, kemudian mengamalkan isi kandungannya. Maka kalau itu diwujudkan, maka insya Allah orang tersebut terhindar dari adab kubur. Jadi di sini tidak hanya sebatas membacanya saja, tetapi juga dia memahaminya, kemudian dia mengamalkan isi kandungan tersebut, sehingga dia mendapatkan fadilah tersebut, terhindar dari adab kubur. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yumi. Dan kita menuju kepada pertanyaan website berikutnya Ustaz. Dari saudara Rifki. Izin bertanya Ustaz, apakah benar perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang makmum masbuk? Apabila kamu dapati kaum atau imam sedang ruku, maka janganlah kamu hitung 1 rakaat dan seterusnya Ustaz. Iya, betul, yaitu manhaj Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak menganggap ruku itu mendapati ruku bersama imam itu 1 rakaat. Dan ini juga pendapat Imam Bukhari. Ya, pendapat Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau berpandangan juga ruku itu tidak dihitung 1 rakaat. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang sahih berbicara tentang mendapati ruku itu 1 rakaat. Yang ada adalah disebut dengan raki'an, man adrakal imam raki'an, barang siapa mendapati imam raki'an. Nah, raki'an di sini ya, atau man adraka rak'atan ma'al imam faqad man adraka imam raki'an faqad adraka rak'ah. Barang siapa mendapati imam raki'an. Raki'an di sini sebagian ulama menafsirkan adalah berdiri salat, bukan ruku. Berdiri salat bukan ruku. Sehingga mereka mengatakan mendapati ruku bersama imam tidak dihitung mendapatkan 1 salat. Tapi jumhur ulama mengatakan mendapati ruku bersama imam dihitung dapat 1 rakaat. Dan inilah pendapat yang rajih. Bahwasanya dapat ruku bersama imam dihitung 1 rakaat. Dalilnya adalah sahabat yang terlambat datang, kemudian ketika imamnya ruku, dia ruku di depan pintu. Kemudian dia berjalan di depan pintu tersebut sembari ruku. Kemudian ketika selesai ditegur oleh Nabi, kata Nabi, man raka'a duna saf. Kata Nabi, siapa tadi yang ruku sebelum saf? Kata sahabat, ini saya wahai Rasulullah. Kata Nabi, la ta'ud, jangan engkau ulangi lagi. Nabi tidak menyuruh sahabat itu menambah 1 rakaat. Kalau seandainya mendapati ruku tidak dianggap 1 rakaat, niscaya Nabi menyuruh sahabat itu menambah 1 rakaat. Tapi Nabi tidak menyuruh, menunjukkan bahwasanya mendapatkan ruku bersama imam itu dapat 1 rakaat. Tetapi memang ada pendapat Abu Hurairah dan juga pendapat Imam Bukhari, ruku bersama imam tidak mendapatkan 1 rakaat karena mereka menganggap hilangnya bacaan Al-Fatihah. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka dia tidak bisa mendapatkan 1 rakaat. Dan ini masalah khilaf. Dan yang rajih adalah pendapat jumhur, mendapatkan ruku bersama imam dapat 1 rakaat. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Dan ini semoga menjawab pertanyaan dari penanya sebelumnya. Dan kita menuju kepada penelpon berikutnya Ustaz, yaitu dari Bapak Soleh Haji dari Depok. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, pada saat melakukan sujud sahwi Ustaz yang 2 kali itu. Ya. Jadi itu 2 kali sujud ya. Nah, pada antara 2 kali sujud itu kan ada duduk sebentar Ustaz. Nah, apakah pada saat duduk sebentar itu berzikir Ustaz? Zukur antara 2 sujud begitu. Baik. Nah, kemudian bacaannya zikirnya apa Ustaz untuk sujud sahwi itu? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan saat untuk menjawabnya. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah apakah ada duduk di antara sujud sahwi tersebut? Jawabannya iya. Di atas sujud sahwi tersebut ada duduk. Ya. Nah, duduk di sana apa yang dibaca? Duduk yang di sana adalah dibaca seperti duduk di atas 2 sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jadi Rabbighfirli. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud. Dia takbir Allahu Akbar, dia sujud, kemudian bangun lagi Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk dan 2 sujud ini dia membaca doa zikir di antara 2 sujud Rabbighfirli. Kemudian dia sujud lagi Allahu Akbar. Nah, kemudian dalam sujud sahwi apa bacaannya?
dalam sujud sahwi kita membaca seperti bacaan di dalam salat. Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maka boleh membaca doa di dalam salat seperti membaca subhana rabbiyal a'la atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Adapun kebanyakan orang kadang membaca dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Adapun doa subhana man la yanamu wa la yashu ini tidak ada dalilnya. Disebutkan dalam buku fikih tapi hadisnya tidak ada. La aslalahu, tidak ada asalnya. Ya, tidak ada asalnya sehingga kata para ulama rahimallahu taala ya yang tepat adalah kita membaca doanya seperti doa di dalam sujud. Zikir di dalam sujud yaitu subhana rabbiyal a'la atau kan baca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli atau doa-doa yang lain yang pernah dibaca oleh Nabi di waktu sujud di dalam salat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas pemaparannya. Dan kami menuju kepada pertanyaan dari website dan ini merupakan pertanyaan terakhir dari sesi kali ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saat sholat ketika sujud terkhususnya badan saya bergerak sedikit demi sedikit dan mungkin temponya sedikit sebentar ya. Bergeser sebentar hingga bergeser dari kiblat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dan kemudian apakah bagian yang wajib menghadap kiblat adalah dada? Begitu Ustaz, silakan. Saya nggak paham ya kenapa dia bergeser gitu ya, bergeser dari kiblat ya ketika sujud ya. Kalau seandainya pergeseran itu bergesernya sengaja tanpa ada uzur, tanpa apa, kemudian berpaling dari kiblat, misalnya dia kiblat lurus seperti ini, kemudian dia berpaling sujudnya ke nyamping sini ya, tidak menghadap lagi ke depan, ya batal salatnya karena tidak menghadap kiblat dan melakukan tanpa sengaja, melakukan dengan unsur sengaja. Tapi kalau misalnya ada faktor ketidaksengajaan ya, kemudian dalam waktunya sebentar saja ya, nggak nyampe sedetik ya, atau 1 detik nggak nyampe ya, maka insya Allah ini tidak ada masalah ya, tidak mengapa insya Allah. Tapi kalau seandainya dalam tempo yang agak lama ya, kemudian maka batal soalnya, baik itu ada hajat ataupun tidak ada hajat. Tapi kalau seandainya ya dalam tempo sebentar tidak ada hajat juga ini tidak boleh. Ya, dan ini bisa membatalkan sholat seseorang. Intinya kalau Anda berpaling dari kiblat ya, maka batal sholat Anda. Batal sholat Anda. Maka Anda ulang sholat tersebut. Karena di atas sahnya sholat itu menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya dan semoga hal ini menjawab pertanyaan dari penanya yang ada di website. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dari sesi kali ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih atas kehadiran antum di studio kali ini Ustaz, yang telah membersamai kita semuanya dan berbagi ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada atas partisipasinya berkenan menonton tayangan live interaktif kali ini hingga sesi akhir ini. Dan kami mengajak kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk mengikuti live interaktif berikutnya yang akan tayang pada hari Kamis hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, yang akan diisi oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Sufyan Baswedan hafizahullah ta'ala terkait mengenal akhlak Rasulullah SAW. Kami juga mengajak kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk berta'awun membantu dakwah Islam ini melalui rekening yang sudah tertera pada layar kaca Anda semuanya. Dan kami mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.